Halo, selamat siang Dr. Wahyu, Dr. Wiwin. Selamat siang sahabat podcast MMRS. Hari ini senang sekali dan bangga rasanya dikunjungi oleh dua orang hebat ini ya. Dua orang hebat, AKBP Dr. Gigi Wahyu Ari Prananto Mars dan Dr. Wiwin Indriani MMRS. Selamat siang dokter semuanya. Selamat siang. Iya, baik. Jadi pada siang hari ini kita akan ngobrol santai ya dok, tentang pengalaman mengelola rumah sakit. Dr. Wahyu dan Dr. Wiwin ini adalah Karumkit dan Wakarumkit dari Rumah Sakit Hasta Brata Kepolisian ya, Rumah Sakit Kepolisian Hasta Brata Batu yang pada periode 2016 hingga Mei 2023. Betul. Iya, baik. Jadi mungkin bisa diceritakan dokter, ini kan kami Rumah Sakit Hasta itu juga merupakan mitra dari program studi Magister Manajemen Rumah Sakit sebagai wahana magang ya, wahana pengabdian masyarakat. Juga Bapak Ibu dokter yang ada di sini adalah pemateri pada beberapa materi kami di SDM dan di manajemen SDM dan kepemimpinan dan komunikasi. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke konten tentang apa saja yang dihasilkan, mungkin Dokter Ari, panggilnya Dokter Wahyu atau Dokter Ari nih? Seenaknya saja dokter. Oh. Baik, Dokter Wahyu mungkin bisa diceritakan dulu bekerja di mana, sejarah hidupnya bagaimana sebelum berada di Hasta Brata. Silakan dokter. Terima kasih Dokter Tita, Dokter Wiwin dan seluruh sahabat podcast. Perjalanan hidupnya penuh liku-liku dokter. Penuh liku-liku, ngepot-ngepot. Suka dan duka. Iya dok, ya dok. Saya merantau itu ada 21 tahun dokter. 21 tahun. Di luar Aslinya Jawa. Tuban ya? Asli saya Tuban. Aslinya 94 keluar SMA saya ke Makassar, ambil kedokteran gigi di sana. Kemudian 2003 saya pendidikan polisi di Semarang. Setelah itu tugas pertama di Papua. Sampai tahun 2015 kembali lagi ke Jawa Timur. Loh, jadi di Papua berapa tahun dok? Di Papua efektifnya 10 tahun, karena ditambah lagi 2 tahun saya kembali lagi ke Makassar untuk ambil S2. Oh gitu, 12 tahun, waduh luar biasa itu ya. Kalau Dokter Wiwin bisa diceritakan dok? Kalau saya memang asli Arema. Ya. Saya lulusan dari FKUB ya, tahun berapa ya itu ya, tahun 90-an mungkin ya saya kuliah. Nah kemudian kalau untuk tempat tugas sih ya area Malang saja, tidak terlalu jauh seperti belionya. Iya. Kemudian ya tempat dinas yang berkaitan dengan rumah sakit ya di Hasta Brata. Oh gitu. Tapi kalau Dokter Wahyu ini sebelum di Hasta ini di Papua apakah juga mengelola rumah sakit dok? Saya 2008 itu sudah diberikan tugas untuk mengelola rumah sakit dokter. Rumah sakit di Papua? Di Papua. Oh. 2008 kemudian saya ambil S2 rumah sakit. Yeah. Kemudian kembali lagi ke sana di tahun 2012 itu kembali lagi diserai sebagai Karumkit di sana. Kemudian di 2015 pulang ke Jawa Timur, mampir ke Surabaya, ke Bojonegoro, dan di 2016 masuk di Batu sampai sekarang. Oh, gitu ya. Terus selama ini PP Tuban Batu? Enggak, dibagi dua dokter. Oh, dibagi dua. Karena dapurnya di Tuban juga ada. Oh, banyak sekali dapurnya ya. Nah, dok, apakah ada perbedaan ya mengelola rumah sakit di Papua dengan di Batu? Kan mungkin memiliki karakteristik yang berbeda ya dok. Gimana dok? Apakah masyarakatnya atau organisasinya gitu dok? Seninya sih dokter yang berbeda. Kalau rumah sakitnya tetap sama. Rumah sakit itu satu sosok yang penuh dengan hiruk pikuk, sangat dinamis, banyak modal dan banyak masalah dan sebagainya. Tinggal kita memainkan seninya bagaimana. Tetapi memang SDM-nya dan fasilitas yang berbeda sehingga menyebabkan seni itu harus menyesuaikan dengan sikon yang ada. Kalau di Papua mungkin ya pada zaman itu dengan SDM seperti itu ya agak digetok-getok sedikit baru bisa jalan. Sudah kita getok, tidak mau jalan ya harus digetok lebih keras. Tapi begitu saya dapat kenikmatan di Batu ya, saya merubah mimik sedikit
sudah kroso. Oh. Seninya tinggal dimainkan di situ, dokter. Iya, iya, Tinggal iya, dimainkan iya. di situ. Nggak pakai perlu diketok ya, Dok? Kalau perlu diketok ya ketok gitu. Oh, gitu. Ada beberapa person yang memang diketok baru dia bisa terbuka matanya. Oh, bisa. gitu ya. Dok, apa namanya, ke waktu di Papua itu banyakan anak buahnya ini berasal dari teman-teman lokal atau impor dari Jawa? Campuran, dokter. Campuran. Iya, campuran. Di Papua itu sangat-sangat heterogen. Jadi ketika saya datang ke sana di tahun 2003 itu, kalau kita jalan di jalan raya gitu, dari 10 orang yang di jalan raya mungkin orang asli Papua ada 4 mungkin, yang pendatangnya 6 yang bawa motor. Tapi dari tahun ke tahun, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah mulai sama, dokter. Bahkan terakhir-terakhir ini ya sama antara pendatang dengan asli Papua ya sama, tidak ada bedanya. Oh, enggak ada. Di kota apa, Dok? Di Jayapura, Di dokter. Jayapura. Enggak ada panah-panahan ya kalau di Jayapura? Enggak ada. Damai. Damai. Baik. Menarik sekali ya, Iya, menarik sekali. iya. Kalau Bu Wiwin ini kan nak kandang ya, Arema terus dan sekitarnya gitu ya, Dokter Wiwin ya. Baik, ketika Dokter Wahyu dipindah dari Papua ke mana namanya, ke Hastabrata Hastabrata. pada tahun 2016 itu, menurut Dokter Wahyu bagaimana kondisi di rumah sakit dan kemudian ketika hingga kini itu bagaimana, Dok? Apakah ada perubahan atau? Pada waktu itu Bapak Kapidokes memberikan tugas ke saya. Ya. Beliau, yuk kamu ke Batu ya. Siap, Undan. Saya siap ke Batu, tapi saya perbaiki dapur saya dulu, Dan. Oh ya wes, jangan lama-lama. Dapur apa ini, Dok? Dapur rumah tangga, dokter. Oh, baik. Karena baik. asapnya tetap harus ngepul. Iya. Pulang iya. dari Papua. Iya. Betul. Terus habis itu ganti Bapak Kabid. Karena Maksudnya personnya kabitnya berbeda. Berbeda. Saya dipanggil lagi. Saya dengar kamu ndak mau ke Batu kemarin itu kenapa? Oh, siap, Dan. Saya siap ke Batu. Kalau ndak mau ke Batu, tak panggilkan provos. Siap berangkat. Dan. Aduh, ngewedeni ya. Langsung saya berangkat, dokter. Saya sampai di Batu, saya lihat, saya scanning, dek. Bocah ini lo pinter-pinter, dokter. Anaknya pinter-pinter. 80% itu masih usia-usia di bawah 30. Masih sangat produktif. Betul. Tapi memang dari sorot matanya, kemudian cara dia mengemukakan pendapat, terus bagaimana dia berekspresi, memang ada sesuatu di sini. Ada yang tidak beres di sini. Dokter Wiwin yang menyebabkan nggak beres. Terkotak-kotak, dokter. Oh. Ada blok sana, blok sini, blok sana, blok sini. Habis itu ya wis lah, dari scanning itu terus kita evaluasi, apa kekuatan internal kita, ada, kekuatan eksternal kita ada, terus yang hambatannya kira-kira di mana, gimana, ada, tantangannya di mana, kita ada. Kita ramu sama Dokter Wiwin gini. Akhirnya ketemu rumusnya. Oke, kita kasih janji. Oh. Kepada karyawan. Kepada karyawan. Setelah kita kasih janji, mereka kok bisa ya? Semangat. Nah, semangat. Yang semula jam 2 itu sudah hilang, kan tertib, dokter. Tertib. Tertib. Jam 7 tet masuk, jam 2 tet. Jam 2 hilang. Begitu kita kasih janji, kemudian kita kasih ya sedikit hadiah, kemudian kita kasih program-program yang nyata. Kemudian, Apa, Dok? Hadiahnya gitu itu sampai apa, Dok? Yang dijanjikan? yang sederhana saja, toiletmu lo kotor, ayo bersihno. Sing paling resik tak kayak hadiah. Yang sederhana gitu, dokter. Iya, hadiahnya apa biasanya? Ya saya kasih 500.000, Oh. 300.000, saya kasih bingkisan gitu. Oh. Itu bisa merubah mindsetnya mereka. Kemudian dari awal memang saya tanamkan, kita harus lebih profesional, kita harus lebih modern, dan kita harus lebih sejahtera. Itu pelan-pelan kita perbaiki. Profesional, caranya profesional gimana? Akreditasi. Nggak ada, dokter, rumah sakit di Indonesia yang tiap tahun akreditasi. Iya. Saya dengar Hanya itu. Hastabrata. Iya, saya dengar itu. Ya, gosipnya. saya enggak sombong. Oh, enggak, saya dengar gosipnya. Saya sama beliau Dr. Wiwin itu. Hobi ya, Dok ya? Hobi Hobi. akreditasi. Tapi yang tujuan kita cuma satu, kita mau memperbaiki layanan kita. Dengan akreditasi bisa lebih profesional. Dari situ sudah pelayanan yang membaik, lebih modern, alat-alatnya kita perbaiki.
sampai CT scan, sampai apa semuanya kita dapat bantuan dan sebagainya. Kita beli sendiri juga ada. Lebih sejahtera kita naikkan itu dokter, insentifnya kita naikkan, remunnya kita naikkan, gajinya kita naikkan. Dari situ per tahun, yang semula uangnya hanya kurang dari 2M. Kemarin saya keluar batu uangnya 30M. Cinca debak ya. Karena beliau ini. Klop ya, karungkit sama wakarungkitnya ya. Alhamdulillah. Nah, tunggu dok. Tadi itu saya ini tertarik nih karena saya juga ngajar kepemimpinan dan komunikasi ya mata kuliah tersebut pada program studi Magister Manajemen Rumah Sakit ini. Masalah memberikan reward ya, and punishment. Biasanya rumah sakit itu pinter memberikan reward, tidak begitu bagus dalam memberikan punishment dok, tidak begitu lihai. Biasanya sering terlupakan. Mungkin apakah itu tadi misalnya dikasih uang, dikasih bingkisan, plus kalau saya kan di institusi pemerintah dok, itu kalau nggak ada MAK-nya itu kan bisa jadi temuan itu dok ya. Itu apa, satu rewardnya itu apa nggak bisa jadi temuan gitu. Yang kedua untuk masalah punishment-nya apakah diberlakukan atau tidak? Monggo Dokter Wiwin atau Dokter Wai. Dokter. Mungkin kalau dibilang tentang keseimbangan ya Bu Tita. Iya. Keseimbangan antara reward. Saya Bu agak deket dikit. Ininya ditarik. Reward dan punishment. Betul. Ya Bu Tita. Punishment-nya itu kadang apa ya Bu Tita? Samar-samar begitu. Kalau yang saya amati ya. Jadi anak-anak ini kadang sudah merasa begitu. Tadi yang Dr. Wahyu sampaikan bahwa dengan berubah mimik saja itu anak-anak itu sudah, oh ini Bapak Karungkit ini sudah nggak berkenan ini gitu, dan akhirnya mereka sudah ini berusaha untuk memberikan, oh ya beliau kepinginnya begini gitu, terus langsung menyesuaikan. Jadi kalau yang punishment yang misalkan berupa sampai kata-kata begitu ya, nggak sampai sebuah perlakuan ya, kata-kata saja itu jarang, tapi memang saat Bapak Karungkit ini sudah berubah mimiknya, nah itu sudah warning begitu. Nanti dibuat-buat Bu, terus pura-pura marah gitu kayak. Saya ingat Bu, waktu beliau datang, beliau menyampaikan begini ke saya, Bapak Karungkit. Kita ini kalau jadi pemimpin, kita harus punya 1000 wajah dan 1000 kalimat. Nah, beliau menyampaikan itu. Nah, artinya dengan 1000 wajah dan 1000 kalimat ini kita akan juga bisa memberikan reward dan punishment. Ya. Saat mereka dibilang, wah, iki bagus ya. Nah, itu sudah reward itu, dan mereka menyampaikan, kita dihargai ya sekarang. Betul. Gitu. Betul Bu. Jadi memang lebih ke arah sikap, ucapan, dan itu rewardnya ya, yang non financial ya. Itu yang sepertinya banyak dirasakan oleh teman-teman selama ini ya, selama berproses, akhirnya bisa mencapai sebuah tim yang solid. Ya. Saya itu pernah mendengar dok ya. Jadi di sebuah rumah sakit pemerintah. Ini karena saya melakukan penelitian kualitatif jadi tahu ya. Ada yang jajaran direksinya itu juga lempeng aja kalau ketemu anak buahnya ya. Bahkan ketika kami tim peneliti ini melakukan wawancara, ditanya apa sih yang berkesan dari para direksi yang ada di sini, menurut dia kalau buat saya mereka itu pemimpin yang tegas, tapi buat mereka saya itu bukan apa-apa. Itu kan manges gitu ya rasanya, itu kok bisa punya pemikiran seperti itu Pak gitu. Itu satpam yang bilang, karena bahkan ketika saya ketemu saya papasan gitu aja, noleh aja ndak gitu. Mereka ya cuman kayak nembus tembok gitu ya, maksudnya ngelewat itu nggak kelihatan apa-apa. Tapi beda dengan ketika ada seorang pemimpin, salah satu, bukan pemimpin utama tapi bukan wadir pula, kayak kabitnya gitu, datang itu cuman, hei Pak, ya apa bojonya gitu ya, gimana istrinya gitu, wes sehat ya, itu dia merasa sangat dihargai gitu ya. Jadi saya setuju tadi, dan mungkin itu juga yang bisa membuat timnya Hasta Brata ini kemudian dari 2M menjadi 23M ya, kalau istilah 30 M. Iya. Itu from zero to hero ya. Oke. Kalau dari Dr. Wahyu sendiri kira-kira gimana dok? Saya tidak mulu-mulu Bu Tita. Saya
aliran Ki Hajar Dewantara. Oh. Kan beliau mengatakan ing ngarsa sung tulodo ing madya bangun karsa tuturi handayani. Betul. Ya, saya berusaha untuk tidak tersandra di rumah sakit itu. Jadi ketika saya di depan harus ambil apel, ya saya harus memposisikan diri saya sebagai pemimpin. Kemudian kalau saya pas di tengah-tengah mereka lagi kerja, lagi apa, ya saya menawarkan diri. Apa sing saya tak bantu? Butuh apa? Saya bisa bantu apa? Gitu. Ketika saya di belakang sama-sama beliau, ya kita lari sama-sama. Kalau mereka tidak punya rumah yang cukup bagus, saya kos di tempat yang sederhana. Kalau mobil mereka hanya yang sederhana-sederhana saja, yang tingkatannya itu, ya saya pakai yang lebih sederhana lagi. Ambulan. Paling sederhana itu. Kemudian kalau mereka pakaian, makan dan sebagainya juga sederhana, saya berusaha menyelesaikan sama dengan beliau-beliaunya di rumah sakit, sehingga saya tidak tersandra gitu. Saya tidak tersandra. Ketika saya mengatakan bahwa ayo kerja, aku yuk kerja. Jadi mereka tahu yo, karung kita lo yo kerja, karung kita lo gawe iki, karung kita lo yo melaku naik budaya di kantor, masuk kene apa gak gelem. Itu ternyata sangat mengena di hati beliau-beliaunya itu. Bahkan ketika kemarin saya agak pamitan dan sebagainya keluar dari Hasabrata itu, karena memang sudah selesai, yang salah satu yang beliau sampaikan, dokter spesialis apa itu ya, mengenai kesederhanaan, kemudian mau berbaur. Itu ternyata satu poin yang cukup penting. Betul. Dalam mengelola sebuah organisasi yang namanya rumah sakit. Iya. Tapi masih belum terjawab yang tadi itu loh, mata anggaran itu loh, Dok. Kan saya pernah ya ke Hasabrata, terus ada seragamnya itu kayak yo api-api gitu ya, bagus-bagus. Nah, itu anggarannya gimana? Nggak ada pengalihan anggaran atau gimana? Diambil dari mana gitu loh, Dok? Ada, dokter. Ada tak? Oke, jadi kita ini BLU kan. Oh. Sebenarnya kita BLU, dokter. BLU itu tidak perlu store kemana-mana, dokter. Oh. BLU itu kita cari uang sendiri, kita kumpulkan uang sendiri sesuai dengan yang kita rencanakan. Yeah. Kita bisa memakainya sendiri tanpa harus setor ke sana tidak ada. Oh. Jadi ketika kita melihat kebutuhannya, oh iya ya, saya mau memberikan kebanggaan kepada anak buah saya lewat seragam. Ya kita rencanakan. Tahun ini kita rencanakan, tahun depan realisasinya. Bisa, dokter. Oh, bisa ya. Saya mau membelikan Wakarubit saya mobil dinas nih, karena jasa-jasanya besar. Saya bisa, daftar jadi Wakarubit aja. Bisa, kita BLU. Di situ enaknya. Jadi apa yang kita rencanakan itu yang kita laksanakan. Kalau kita merencanakan yang betul, ya pasti kita berada di jalur yang betul. Termasuk kemarin itu ketika saya diminta ke sana sama Pak Karumkit, itu yang rencananya saya mau dijemput tapi terus saya ndredeg itu ya, saya tak berangkat sendiri aja naik ojek gitu. Nah, saya ke sebuah ruangan pertemuan yang bagus menurut saya, itu juga hasil dari PLU. Dulu ada atau tidak ada sebelum Dr. Wahyu, Dr. Wiwin? Belum. Jadi ruangan itu ada di tahun 2018. Ya. Dulu itu ruang apa? Gudang? Belum ada, Bu Tita. Oh, nggak dulu ada. Kan hanya satu lantai ya. Oh, Dulu satu lantai. gitu. Terus kemudian ada pembangunan. Kalau tidak salah ada 9 pembangunan yang dilaksanakan. 9 titik Dihitung, pembangunan. dokter. Dihitung. Saya nggak hitung. Kurang kerjaan. Dr. Wiwin kurang kerjaan. Ya, terus. Karena saya selalu berpikir, Bu Tita, setiap bangun itu nanti kalau ini dibongkar terus, ini pelayanan ini Ya, apa? kemana? Nah, akhirnya itu yang membuat saya jadi menghitung, jadi ingat ya. Oh iya, pertama yang dibangun kamar operasi, kemudian ke IGD, ke Poli dan sebagainya. Dan salah satu ruang pertemuan itu adalah titik keberapa begitu. Setelah kita membangun semua yang di bawah, baru mulai naik ke atas. Dan saya ingat waktu itu ruangan itu jadi langsung kita pakai ujian akreditasi. Oh, bagus banget itu bagus banget, sangat apa ya, sangat eye catching, gagah, tapi juga sekaligus manis gitu ya. Kan desainnya itu
nggak ngilangin Polri-nya gitu yang gagah gitu ya, tapi juga sekaligus looks gitu, manis. Terus yang bikin saya itu lebih nges lagi, perasaan saya itu adalah ketika menuju masuk ruangan itu ada hasta brata itu loh dok. Itu yang saya dosen saya dulu, pembimbing saya ketika saya sekolah itu bilang untuk jadi seseorang itu ingatlah bahwa ada sifat 8 itu yang hasta itu yang harus kamu miliki gitu ketika jadi seorang pemimpin. Saya bahkan tidak bisa ingat jadilah angin, jadilah gunung, jadilah apa itu yang luar biasa. Dan maksud saya bagaimana share nilai tersebut kepada karyawan rumah sakit dok, bahkan yang karyawan bukan polisi loh. Gimana dok? Di rumah sakit Hasta Brata itu Bu Tita, kami berusaha untuk step-step antara struktural sampai ke bawah itu mengerti akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jadi dalam struktur itu ada yang namanya Karumkit, Wakarumkit, terus ada namanya Kasubag, Kasubit, Wasinteren, terus ada kepala urusan, terus turun ke bawah ke fungsional. Itu harus punya fungsi masing-masing dan harus mengerti. Dari situlah kita bisa menggerakkan roda organisasi kita. Kita bisa menggerakkan pabrik kita sehingga bisa mengepul, berasap dan berputar itu operasional. Dan nilai-nilai yang kita tanamkan itu salah satunya adalah itu tadi 8 tata cara kepemimpinan tadi. Betul. Disertai dengan materi-materi khusus. Kalau seorang karu misalkan kepala ruangan kita punya ada beberapa unit sekitar 13 atau 14 unit, mulai dari rawat inap, rawat jalan, IGD, gizi, radiologi, lab dan sebagainya. Speknya seorang karu juga harus berbeda speknya dengan anak buahnya. Speknya seorang kasubag kasubit harus berbeda dengan kaurnya. Speknya membedakan apa? Tambahan-tambahan ilmu kepemimpinan. Ada yang namanya harus menguasai coaching, harus menguasai healthy service, harus menguasai bagaimana cara ilmu komunikasi dan sebagainya. Itu yang kita tanamkan kepada seluruh staf insan yang ada di Hasta Brata, sehingga mereka mengerti ya posisiku tuh ini, saya harus begini. Yang ngajari siapa dok? Yang ngajari ya salah satunya di samping saya dulu. Itu bahkan kemarin saya dengar-dengar ada buku yang dibuat oleh dua sejoli ini gitu ya. Apa judulnya Dr. Wibin? Ini ada 2 buku sebenarnya. Waduh, 2 buku luar biasa. Buku yang coba kita tulis ya. Yang pertama itu memang bagaimana tadi yang beliau sampaikan tentang seni menjadi seorang pemimpin. Nah, itu buku yang pertama. Jadi bagaimana trik-triknya beliau untuk memberikan sentuhan-sentuhan khusus kepada seluruh staf, sehingga staf ini yang utama adalah trust, percaya. Oke. Kayak nilainya MMRS itu, trust, togetherness ya. Terus. Jadi ini memang kalau kita mau menggerakkan tim, intinya pertama adalah anggota tim itu percaya kepada leadernya. Nah, itu di buku pertama Bu Tita. Kemudian apa judul bukunya? Judulnya adalah Bagaimana Menjadi Pemimpin Ideal. Mengapa tidak? Nah, ini untuk khusus untuk di rumah sakit kepolisian. Iya, jadi ini memang fotonya siapa tuh? Fotonya itu. Candid itu ya, candid rencana. Iya, ini adalah siluet yang dibuat oleh salah satu staf di Hasta Brata. Kebetulan beliau memang ahli IT, ya. Tapi mohon maaf, beliau sudah berpulang pada waktu COVID. Mas Alfian. Ya. Nah, ini bisa dibeli di mana dok? Kalau ada yang pengen tahu isinya, pengen ngintip-ngintip. Oh ya, untuk mendapatkan buku ini bisa lewat MMRS. Oh, ya. lewat MMRS. Bisa di Mbak Eva. Oh iya, oke, siap. Kemudian buku yang kedua ini Bu Tita, ini juga tahun 2020 ya dokter ya, kita membuat buku ini. Ini tentang bagaimana metode coaching itu berguna pada middle manager ya. Tadi yang disampaikan pada kelompok-kelompok karu. Nah, ini kita mengajak
para teman-teman dari kelompok Karu ini untuk selalu upgrade, ya, Upgrade kemampuan di bidang kepemimpinan. Ya, caranya adalah dengan metode coaching. Nah, kebetulan beliau ini memang pakarnya coaching. Coaching. Kalau saya hanya mendokumentasikan, mungkin begitu. Oke, sudah ada 2 buku ya, sahabat podcast MMRS yang dihasilkan oleh Dr. Wahyu dan Dr. Wiwin ini. Dan bukunya bisa, kalau tertarik ingin mengetahui, satunya berjudul Menjadi Pemimpin yang Ideal dan satunya adalah Inovasi Metode Coaching pada Middle Manager. Itu bisa kontak Bu Wiwin atau kontak ke MMRS? Kontak ke MMRS. Oke, kontak ke hotline-nya MMRS. Baik, terima kasih. Dan wah, ini luar biasa sekali ya, sampai bikin kok sempat gitu ya. Saya dengar inovasi yang dilakukan oleh Bapak Karumkit dan Wakarumkit di periode yang berakhir Mei 2023 ini tidak hanya membuat buku ya, tapi sampai bikin perumahan, Dok? Dok? Apa aja, Dok? Yang bisnis yang non kesehatan yang dilakukan Dr. Wahyu dan Dr. Wiwin selama memimpin di Hasta Brata? Sebenarnya ini Bu Tita, hanya keinginan kan. Kita kan selalu berpikir gimana sih supaya salah satu misi kita lebih sejahtera itu ada gitu. Oh iya, yang namanya rumah sakit itu paling tidak masalah sandang pangan papan itu tidak usah mikir lagi. Ya sudah, kalau gajinya sudah lumayan cukup, remunerasinya sudah lumayan cukup, paling tidak nasi dengan lauknya ayam bisa dapat. Pakaiannya bagus, ya sudah. Terus rumahnya gimana? Oh iya ya. Kita usahakan nanti kita beli lahan yang murah, kemudian kita bagi-bagi, kita pecah-pecah, yang mau ambil silahkan. Tapi kan masyarakat Mbah itu lumayan ya, apanya tingkat ekonominya kan sudah lumayan. Jadi ada yang ambil, ada yang enggak gitu, Dokter. Tapi tetap kita usahakan, Kalau kasarannya itu dari mereka masuk rumah sakit, bekerja di rumah sakit sampai dia masuk ke liang kubur, itu kita urusi itu. Wah, luar biasa. Kita berusaha untuk begitu. Itu luar biasa kreatif atau luar biasa kurang kerjaan ya? Ya, dua-duanya. Beda tipis ya kayaknya. Wah, luar biasa. Baik. Kalau itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wahyu mulai masuk, ketika beliau masuk ke rumah sakit, apa yang berbeda gitu ya. Kalau menurut Dr. Wiwin, kira-kira dari pandangan orang lain ini ya, dari pandangan orang lain yang juga sudah ada di rumah sakit itu sebelum Dr. Wahyu ada, pindah ke rumah sakit, itu apa Bu yang berbeda? Baik dari rumah sakit yang secara keseluruhan maupun dari karyawan. Ya, saat ada pergantian pemimpin ya Bu Tita, kalau saya mengamati kondisi waktu tahun-tahun itu, ini masih sesuatu yang tidak tertata begitu, seperti puzzle begitu, masih berserakan. Nah, kemudian dengan kualitas yang sebetulnya bagus-bagus gitu ya. Sebenarnya mungkin gambar puzzle ini kalau disusun itu bagus gitu. Nah, tapi pada waktu itu masih mungkin yang bentuk ini di sana begitu. Nah, terus pada saat ada pergantian pemimpin ini, kalau saya melihat dari sisi rekan-rekan, nah itu ada dua ini Bu Tita, ada dua komposisi kelihatannya ya. Satu komposisi yang masih merasa curiga begitu. Nah, sementara di sisi yang lain mulai tumbuh harapan. Oh iya, mungkin ini waktunya untuk kita berbenah begitu. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu dan mungkin kalau saya tidak salah mencatat, proses itu dilakukan oleh beliau dalam hitungan hari saja Bu Tita, untuk merapatkan barisan. Iya, merapatkan barisan dan terus diapakan gitu itu Bu, disemprit gitu, prit gitu terus jadi diapelkan setiap pagi. Wow. Janji tadi itu, iya, janji tadi yang bisa mempersatukan kita, harapan.
kami Pak, kalau kita kan sama saya, janji itu yang bisa mempersatukan kita katanya. Kami gitu. Kami. Ya terus. Nah, terus kemudian dari hari ke hari terus sudah semuanya berproses, terus bergerak dan seperti ini ya Bu Tita, yang mengalir tidak bisa dibendung begitu. Ya, mengalir tidak bisa kayak dibendung. keran gitu Iya, sudah terus teman-teman ini langsung menyesuaikannya dengan cepat. Nah, itu bagaimana beliau membawanya, ya memang insya Allah semua tertulis Oke, di buku itu ini. kayaknya kita bedah bukunya di lain kali ya Dok Iya, ya. nanti kayaknya 2 buku itu, ini. terutama saya yang sangat tertarik itu adalah menjadi pemimpin yang ideal itu susah banget loh untuk lingkungan tertentu harus begini ya, meskipun kita itu punya 1000 wajah ya, bukan 10 wajah kayak Dasamuka itu, 1000 wajah dan 1000 kalimat itu nggak gampang loh. Apakah itu nanti tergantung pada kepribadian pimpinan atau sebetulnya itu bisa dibentuk gitu ya, itu nanti di lain sesi ya Dok ya, mohon bisa bersedia berkenan untuk kembali ke sini ya. 2 buku loh itu, 2 sesi lagi. Baik terus Bu. Nah, terus ini Bu Tita setelah terjadi perubahan seperti itu, bahkan saking percayanya Bu Tita. Nah, ini ada pernah satu kepala ruangan, nah, itu melihat status Bapak Karungkit, ya. Oh, sukanya status juga. Kayaknya baik. statusnya ini, beliau hanya membawa tas ini loh Bu Tita, tas raket tenis. Ya. Wah, ternyata itu para kepala ruangan ini sudah ada menunjuk perwakilannya datang ya ke saya. Dokter, Bapak Kah ini kok sudah ada status membawa tas? Bagi saya, loh apa yang salah dengan status membawa tas raket tas ini itu ya? raket Iya. loh. Nah, ternyata para staf di bawah itu menyampaikan kepada kepala ruangannya, loh Bapak kok bawa tas? Nah, itu saya ingat itu di tahun-tahun 2018-2019 itu Bu Tita. Yang persepsinya mereka membawa tas ini pergi gitu. Pergi meninggalkan Hasta Brata. Iya. Dan yang saya tidak lupa, jadi kenapa sampai kepala ruangan ini datang ke saya? Karena para anggotanya itu, aku tidak berani sudah mau ikut arisan. Nanti kalau Pak Karungkit ganti, aku bayar arisannya pakai apa? Nah, ternyata begitu karisma ya seorang leader ya. Kalau tim itu solid, bahkan sampai mempengaruhi istilahnya aktivitas kehidupan yang lain. Nah, itu mereka menyampaikan, saya sampai tidak berani sudah Dok mau ikut arisan, nanti kalau ada perubahan ini kesejahteraan dan sebagainya kita membayarnya bagaimana. Jadi ternyata membawa tas saja sudah berdampak yang sangat panjang kalau pemimpin itu karismatik. Iya. Lah kalau saya masih bawa koper ya di Jarno Bu sama kenandi mana gitu ya. Mau melencer. Oke ya, jadi itu mungkin ya. Nah, ini beneran ya Dr. Wahyu, Dr. Wiwin, saya sangat berharap pertemuan di podcast ini tidak hanya sekali ini. Makanya ini nanti kita sudahi sebentar lagi supaya nanti biar yang lain penasaran apa sih isi buku itu gitu ya. Nah, mungkin 2 pertanyaan sebelum berakhir Dr. Wahyu. Menurut pandangan pribadi Dr. Wahyu sendiri gitu ya, sebetulnya capaian secara pribadi, capaian yang paling memorable di Rumah Sakit Hasta ini untuk Dr. Wahyu sendiri apa ya Dok? Capaian yang sangat berarti buat saya ya di 3 hal tadi itu. Ketika saya masuk, kita sama-sama mencanangkan bahwa kita harus lebih profesional. Rumah Sakit Hasta sudah akreditasi, kemudian sudah naik tipe, sudah naik tingkat, izin operasional dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Secara mindsetnya juga lebih profesional. Teman-teman yang punya sekolah-sekolah kursus-kursus juga semakin banyak. Itu sudah merupakan satu kepuasan tersendiri buat saya bahwa memang kita lebih profesional, lebih modern ketika saya melihat kita punya CT scan, kita punya alat USG yang canggih, kita punya alat-alat laboratorium yang bagus, kita punya sistem yang lumayan tertata,
Saya kira itu sudah lebih modern, mewakili kata lebih modern. Lebih sejahtera ketika anak-anak bisa semakin gajinya semakin baik, bisa ambil utangan sana sini dan bisa membayar. Ya itu yang penting. Utang gampang bayar, belum utang berani utang tidak bisa membayar kan susah. Ini mereka punya kesejahteraan yang lebih bagus. Saya kira capaian-capaian itu yang membuat saya senang, Bu Tita. Dan saya merasa oh iya ya, saya ada gunanya lah di Hasta Berata. Ya, gitu. Betul. Ya. Ya. Baik. Yang terakhir mungkin dokter mungkin ada apa ya, pesan apa ya, message untuk rumah sakit Hasta Berata maupun untuk sahabat podcast MMRS yang di MMRS ini? Mungkin yang buku kedua tadi yang coaching tadi, dokter mungkin belum terlalu disinggung. Saya mengharapkan teman-teman dari Hasta Berata, kemudian dari MMRS, kalau bisa belajar untuk menjadi seorang coach. Atau paling tidak dia tahu apa sih proses coaching yang terjadi itu. Karena saya merasa ketika saya di Hasta Berata, pemahaman seorang coach dan seorang coachee dan prosesnya pada waktu coaching itu sangat-sangat berarti buat saya ketika mau meminimalisir suatu masalah. Saya kemukakan tadi rumah sakit adalah penuh masalah. Untuk meredam itu salah satunya adalah coaching. Kemudian dalam proses memilih middle manager tadi, pasti Bu Tita kalau ditanya, kalau sama Bu Tita mau dijadikan ketua MMRS di sini, sama ownernya mengatakan bahwa Bu Tita, nanti Bu Tita jadi ketua MMRS, Bu Tita harus ini, karena ini. Bu Tita dengar ya, dan Bu Tita laksanakan ya. Pasti dalam hatinya Bu Tita, wong iki sapa sih? Kok ngomong koyo ngono? Aku lebih ngerti. Saya tuh lebih tahu karena saya memang spesialisasinya di MMRS. Ketika itu kita terapkan di rumah sakit, hasilnya adalah banyak masalah, dokter. Banyak masalah. Dan ketika kita terapkan metode coaching, kita ngobrol sama Bu Tita. Bu Tita, nanti Bu Tita akan kita jadikan kandidat ketua MMRS. Kira-kira ketika Bu Tita menjadi ketua MMRS, apa sih yang akan Bu Tita lakukan? Keluar. Saya akan ini, saya akan itu. Terus masalahnya di mana, Bu Tita? Ini masalahnya. Secara tidak langsung tereksplor. Dan itu dari diri sendiri. Bukan atas perintah. Dan Bu Tita kapan akan melaksanakan? Saya akan melaksanakan secepatnya. Saya tagih, siap saya akan tagih. Itu bukan saya yang memerintah, bukan saya yang pengen, tetapi Bu Tita dengan sadarnya pengen. Dan saya cuma tahu, ini loh, pas menduduki jabatan itu. Oke. Terima kasih. Kalau dari Dr. Wiwin, pesan untuk Rumah Sakit Hasta Berata ataupun sahabat podcast MMRS? Iya, mungkin karena mengelola rumah sakit itu banyak seninya ya. Jadi mungkin banyak harus dikombinasi antara hati dan pikiran ya, sehingga semuanya bisa selaras. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi demikian sahabat podcast MMRS, bincang-bincang kita sebentar aja ini dengan Karumkit dan Wakarumkit periode 2016 hingga Mei 2023. Saya harap Dr. Wahyu dan Dr. Wiwin bersedia dan berkenan untuk diundang lagi ke MMRS, baik sebagai coach di workshop komunikasi dan kepemimpinan maupun ketika bedah buku. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa sahabat podcast MMRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.